Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua jamaah yang tentunya masih diberikan kesempatan pada hari ini masih tetap standby di sini, tentunya sudah dengan bersabar untuk menuntut ilmu pada kegiatan hari ini. Dan sebagaimana kita sudah ketahui bahwasanya sesi pertama tadi sudah kita lewati alhamdulillah, dan kali ini ba'da zuhur kita akan melangsungkan sesi kedua, tentunya bersama guru kita tercinta, ada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah, dengan tema dasar muamalah dan bagaimana mengetahui dan menjauhi harta haram. Silahkan kepada para jamaah untuk mempersiapkan alat tulisnya dan bisa disimak baik-baik mengenai tema pada siang hari ini, karena insya Allah nanti akan ada hadiah menarik dari kami bagi jamaah yang berhasil menjawab pertanyaan seputar tema yang nanti akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah pada siang hari ini. Baik, kalau begitu kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah, tafadhol masykur Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Cukup. Ini menarik temanya, dasar-dasar muamalat dan cara mengetahui sebuah transaksi tidak halal atau haram. Anda baru belajar dasar tapi sudah bisa mengidentifikasi kasus. Karena itu menarik saya katakan. Biasanya tahapan identifikasi kasus itu kalau Anda belajar sebagai sarjana kedokteran. Apakah setelah belajar teori-teori langsung bisa mengidentifikasi kasus? Tidak kan ya? Bahkan untuk mengidentifikasinya dibawa ke laboratorium segala macam. Ya. Tapi saya tidak paham tujuannya seperti apa ini hubungan antara dasar muamalat dengan mengetahui mungkin langkah-langkahnya saja kali ya. Ala kulli hal saya ngomong aja dah. Antu dengerin aja. Nyambung gak nyambung, penting dengerin aja. Dasar-dasar muamalat bahwasanya transaksi untuk mendapatkan harta dan mendistribusikan harta dalam syariat, hukum asalnya adalah boleh. Sehingga para ulama mengeluarkan kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal sebuah muamalat itu mubah, boleh. Dia hukum asalnya boleh kalau hukum asal itu prinsip dasar. Berarti prinsip dasar setiap transaksi itu boleh atau haram? Boleh. Berarti kasus yang akan banyak terjadi di masyarakat yang mereka mau belajar mau tidak, kebanyakan yang halal apa yang haram? Yang mana? Yang halal. Ya. Mari kita buat perbandingan. Allah mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang terlahir
dia terlahir dalam kondisi fitrah. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah itu adalah Islam. Lanjutan hadis itu, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Berarti masuk fitrah di sini Islam. Pertanyaannya sama dengan tadi. Kebanyakan manusia Muslim atau Yahudi atau Nasrani atau Majusi paganis. Muslim. Anda punya sensus dunia. Coba berapa orang Muslim di dunia? Sensus 2024. 2 miliar. 2 miliar. Non-Muslim 6 miliar. Tadi kan hukum asalnya Muslim. Kenapa yang banyak malah non-Muslim? Kenapa tadi dalam kasus muamalat, hukum asal muamalat boleh? Wa halallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Berarti yang akan terjadi di sehari-hari hidup masyarakat kaum muslimin, transaksi mereka halal atau tidak? Halal. Ada risetnya, penelitiannya, sensusnya, datanya ada. Ada. Yang kalau pusat perdagangan besar di Indonesia di mana? Kalau di IDX jelas itu 90% riba dan judi. Itu pusat transaksi keuangan dunia di bursa. Kalau pasar mana yang gede besar? Tanah Abang besar. Ya. Siapa yang punya toko di Tanah Abang? Nggak ada? Alhamdulillah. Kebiasaan para pedagang di Tanah Abang itu antara yang punya toko dengan yang bertransaksi biasanya berbeda. Kalau Anda pedagang hanya untuk kebutuhan Anda, itu tidak akan didekati oleh trader atau mereka namakan bukan broker, mereka namakan apa ya? Bukan tengkulak. Nggak ada nama khususnya, namanya bahasa Cina namanya. Terus antum dah. Di mana mereka itu bukan cukup namanya. Coba tuh pergi ke sana dah. Tanah Abang. Kantau. Kantau itu dia pemilik barang. Yang tukang kantau itu pemilik barang? Enggak. Kantau itu Anda lihat barang-barang di Tanah Abang, di toko-toko itu, Anda ambil sampel-sampelnya, mungkin beli, mungkin minta, pokoknya dapat.
nanti Anda datangi para buyer-buyer di hotel-hotel sekitar situ, mungkin dari Filipina, mungkin Thailand, mungkin dari Cina. Cina banyak produsennya, Thailand juga mulai banyak. Afrika yang paling banyak di sekitar hotel-hotel situ. Itu orang Afrika nggak mungkin masuk ke dalam Tanah Abang muter-muter, nggak mungkin. Anda aja yang bukan Afrika sesak napas kalau Tanah Abang kan ya. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu sesak napas, susah bergerak. Itu mereka datang ke hotel itu mereka tawarkan. Mana yang mau mereka kasih harga dan mereka langsung kirim ke negaranya. Pembayarannya biasanya pakai BG, bilet giro dan seterusnya. Itu yang banyak tukang kantau itu di Tanah Abang. Dan tidak pun tukang kantau, di toko A ada orang mau beli umpamanya sebanyak 1000 lembar. Dia tanyakan pakai jenis kain ini dia mau umpamanya satu bal berapa ratus meter panjangnya itu, satu bal. Dia tahu jenis itu tapi dia enggak punya. Dia langsung kasih harga, dia ambil dari toko orang lain, tadi dikasihnya ke dia. Begitu itu semuanya. Itu dia menjual barang yang sudah dimiliki atau belum dimiliki. Sah apa tidak? Tidak sah. Tadi kata Anda kebanyakan transaksi halal. Tanah Abang tidak ada yang susah mencari yang halal. Ya, maka kita mengetahui kaedah-kaedah halalnya, kemudian minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jal, minta hidayah dalalah wal irsyad, hidayah petunjuk untuk memilih mana yang halal, mana yang haram. Setelah itu yang tak kalah pentingnya dan yang paling penting, hidayah taufik, bimbingan Allah untuk ini haram, sudah tahu bagaimana kita berani meninggalkannya. Transaksi dengan laba yang besar. Walau haram, para pedagang umumnya nyari pendapat ustadz yang membolehkan. Cari ustadz ini, oh enggak boleh. Tanya ustadz kedua, enggak boleh. Tanya ustadz lain, boleh. Enggak apa-apa, beda pendapat. Ada yang mengatakan enggak boleh. Dilakukan transaksinya. Rishwah, sukuk menyogok itu, kata ustadz ini haram. Kata ustadz ini mengambil hak Anda boleh. Ayo udah boleh. Ya. Dia cari yang mudah. Ini yang berarti tidak mendapatkan hidayah taufik, bimbingan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Tapi itu membutuhkan jalan sebelumnya, yaitu hidayah dalalah wal irsyad. Maka dalam firman Allah dan doa kita setiap saat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, jalan yang lurus. Ini mencakup semua hidayah. Hidayah dalalah wal irsyad. Itu tunjuk dari Allah untuk kita bisa memilah, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, dan bimbingan dari Allah untuk berani meninggalkan yang haram dan hanya melakukan yang halal. Itu dasar pertama dalam muamalat. Berarti
Semua transaksi pada prinsipnya transaksi muamalat halal. Mau jual, mau beli, mau sewa, mau kerjasama, halal. Lalu kenapa yang terjadi sebaliknya tadi? Hah? Hukum transaksi adalah pada dasarnya halal. Apakah setiap kita membuat sebuah skema transaksi, kemudian kita lakukan dan kita mengatakan semua transaksi halal, hukum asalnya halal? Kalau sudah tahu hukum asalnya halal, ngapain Anda belajar lagi? Jelas sudah? Nggak perlu kita lanjutkan sudah. Terus ada di belakangnya mengidentifikasi ini haram. Untuk mengetahui ini haram. Bahkan dia halal. Kenapa diidentifikasi haram? Berarti makna kaidah yang dijelaskan oleh para ulama itu maksudnya kalau dalam tahapan kasus itu pada tahap terakhir. Para ulama yang lain mengungkapkannya bukan begitu. Syekh Shalih Utsaimin ketika dalam banyak kasus di bukunya dan di fatwanya ditanyakan kasus begini-begini, Syekh begini-begini, seperti apa hukumnya? Begini seperti ini. Dia rincikan, deskripsikan oleh yang bertanya. Lalu Syekh menganalisanya dan mengatakan, saya tidak melihat dalam ini ada riba, tidak melihat ada gharar, dan tidak melihat darar, dan hukum asal muamalat adalah boleh. Paham? Paham itu? Berarti ungkapan hukum asal muamalat itu kapan? Hukum asal prinsipnya muamalat boleh, itu kapan digunakan? Coba dalam ilmu kesehatan medis sudah umpamanya. Apakah Anda ini sehat semuanya? Anda apakah sehat? Yang sehat tunjuk tangan. Dari mana Anda bisa mensimpulkan Anda sehat? Satu-satu. Hadir di majelis Anda sehat itu. Bagaimana kalau kita bawa Anda ke lab? Gimana? Anda akan hasilnya sehat apa tidak? Kira-kira siapa yang hasil labnya semuanya sehat? Ada? Yang pernah datang ke lab untuk MCU, medical check up? Berapa orang baru? Dan nggak perlu juga antum medical check up. Selagi tidak ada keluhan, ngapain medical check up? Karena kalau di medical check up semuanya pasti akan ada muncul hal membuat Anda stres, sehingga sakit Anda yang tadi 1 jadi 5. Ya. Selagi tidak ada keluhan. Berarti hukum asal muamalat itu bila tidak ada keluhan, itu yang tadi bila tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada kezaliman, barulah dia menjadi halal. Karena itu saya susun buku saya Harta Haram Muamalat Kontemporer.
Saya jelaskan apa itu riba, apa itu gharar, dan apa itu zalim. Bila ada satu kasus transaksi akan diteliti. Mengandung unsur riba? Tidak. Mengandung unsur gharar? Tidak. Tidak ada kezalim? Enggak. Mereka sama-sama diuntungkan dan sama-sama ridho. Ya udah. Ini baru dikatakan hukum asal muamalat adalah boleh. Tapi bila dalam saat pemeriksaan poin-poin tadi didapati ada unsur ribanya, bisa dilanjut? Tidak, langsung dinyatakan ini haram, mengandung riba. Mengandung unsur untung-untungan. Mungkin pembeli untung, mungkin pembeli rugi. Ya, berarti mengandung unsur gharar. Bisa dilanjut? Tidak, ini hukumnya transaksi haram. Atau salah satu pihak dirugikan, terzalimi, maka dinyatakan ini tidak halal. Dan itu yang diturunkan oleh para ulama, mereka buat dalam bentuk syarat dan rukun. Rukun dan syarat, atau kalau bahasa ininya syarat dan ketentuan. Kalau kita belajar fikih jual beli, fikih jual beli, setelah definisi, dalil, setelah itu aturan-aturan jual beli. Bahwa barangnya harus najis, harus suci, barangnya memiliki manfaat, barangnya sudah dimiliki, bisa diserah terimakan. Ini semuanya kembali kepada 3 kunci tadi. Bila barangnya najis, bukan barang yang suci, diperjualbelikan. Ya, bagaimana kalau setiap pagi ada tetangga yang baik hati, sekilo tinja di depan pintu Anda? Ya. Dan setelah dia letakkan, dia tulis COD. Ya. Halal apa tidak? Nggak mungkin terjadi rasanya kan ya. Tapi ketika bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih sesuai dengan syar'i. Di rumah-rumah makan kaum muslimin, mungkin daging olahan. Kita tidak menuduh daging atau ayam atau daging yang ada. Mungkin olahan. Seperti produknya, namanya turunannya ada bakso, sosis, segala macam. Ya. Bisa dipastikan itu disembelih. Orang-orang yang tamak, rakus terhadap dunia, tentu kalau mereka beli hewan disembelih, dagingnya mahal. Tapi kalau hewannya sudah mati, Anda kan bisa lihat bagaimana ayam dibawa ke pasar-pasar. Itu kemungkinan mati berapa persen? Minimal mungkin sampai ada mati 3 atau 4 atau 5. Itu bagi si pemasok dan pembeli dijual apa tidak? Saya tidak tahu. Ya, mereka yang tamat dengan dunia pasti dia jual. Berapa harganya, berapa persen diskonnya? 50. Pengalaman atau? Anggap dah 50 ya. 50%. Datang yang punya warung, ada ayam yang harganya bagus kah? Oh, ini ada 50% harganya.
Ya, maka tentu ini namanya dalam syariat adalah bangkai. Bangkai najis atau tidak? Najis. Tadi Anda dibawakan najis ke rumah Anda. Sekarang Anda datang ke warung, di piring Anda ada najis. Kalau dia sampaikan ini ditulis, ini rumah makan untuk ayam harga 50%, dia jujur. Itu ayam mati kemarin. Diskon ayamnya 50%. Kira-kira ada yang mau beli? Wallahu alam. Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi rasanya tidak ada lah ya. Tidak ada. Sekarang dia diamkan dan Anda makan. Kalau saja dia beritahukan gratis, dibuat rumah makan gratis menyediakan ayam mati kemarin. Ada yang mau ngambil ayamnya? Apanya yang untuk ambil berarti? Nasinya doang? Ayo, makan nasinya doang dah. Telur, bisa ada telur mati kemarin? Ikan mati kemarin? Nggak ada kan ya? Halal apa tidak ikan mati kemarin? Ikannya ambil. Ayamnya jangan. Ya, gratis saja ndak mau, sekarang Anda bayar dengan uang. Ini zalim atau tidak? Zalim. Jelas. Transaksi ini, karena itu para ulama mensyaratkan dibuat syarat dan ketentuan semuanya berdasarkan itu. Harus tidak boleh begini, harus tidak boleh begini, harus tidak boleh begini. Kalau Anda membaca aturan-aturan itu yang lebih detail, namanya al-ma'ayir syariah atau standar syariah standar untuk akad-akad tadi. Panjang. Satu akad itu seperti murabahah mungkin ada 30 halaman. Panjang. Itu semuanya intinya kalau enggak, kenapa tidak boleh begini, harus begini, tidak begini, harus begini. Ini 3 saja penyebabnya. Karena mau mengandung riba kalau dengan seperti ini, atau mengandung zalim, atau mengandung gharar. Jelas? Alhamdulillah. Sudah bisa mengidentifikasi? Insyaallah. Kalau insyaallah kita beri kasus. Siap. Siapa yang bisa jawab kasusnya, bisa mengidentifikasinya, ada hadiah. Ada hadiah. Apa hadiahnya? Hadiah umroh. Apa hadiahnya? Baik. Kasusnya adalah terjadi lomba menjawab pertanyaan syar'i. Umpamanya, apakah menjual najis haram atau halal? Dan pemenang mendapatkan hadiah. Namun hadiahnya tidak jelas. Tapi ada hadiahnya. Silahkan saya yang bisa jawab. Ini yang mana yang terjawab? Ini kasusnya panjang tadi kan ya. Pertanyaan pertama apa tadi? Enggak, pertanyaan pertamanya apa tadi? Ada lomba memberikan pertanyaan, siapa yang menjawab dapat hadiah. Hadiahnya tidak disebutkan. Berarti yang pertama yang terjawab yang mana dulu? Yang hadiah yang tidak disebutkan. Hadiah kan di belakang. Yang pertama tadi Oh, menjual najis ya.
Iya menjual. Apa jawabannya? Ya kalau menjual najis ya haram lah. Jual najis Ya, haram. hukumnya haram. Berarti menjual darah Menjual darah yang dipotong dengan itu haram. kantong darah manusia. Nah, itu haram juga. Oh kalau darah manusia. Yang saya maksud itu Itu adalah darah najis apa tidak? darah halal lah. Boleh diminum darah manusia? Oh tidak boleh. Halal enggak boleh, itu gimana ceritanya? Ya yang saya maksud darah haram itu adalah darah binatang, Ustaz. Yang saya maksud darah itu adalah darah yang mau ditransfusikan. Siapa juga mau beli darah binatang? Yang ada darah PMI. Kalau menjual darah di PMI, kalau orientasinya untuk kesehatan seseorang itu halal, dihalalkan. Darahnya halal dijual. Darahnya halal. Kenapa pakai orientasi kesehatan bagai? Kalau udah halal nggak perlu orientasi kan ya? Jual beli rokok kalau orientasinya kesehatan halal gitu. Oh bukan. Jual beli khamar asal orientasinya kesehatan halal. Jadi pada dasarnya, Ya. Ini kita bicara najis tadi ya. oh ya, oke. Jadi kalau menjual najis, otomatis najis itu haram. Berarti Tidak boleh diperjualbelikan. tidak boleh diperjualbelikan. Karena Ada unsur keharaman. Iya. kenapa? Karena najis itu haram. Kasus pertama belum terjawab. Kasus yang kedua, hadiah tidak jelas. Bagaimana? Kalau hadiah tidak jelas, Gharar itu atau tidak? gharar. Boleh. Tidak boleh. Jadi ini bagaimana? Boleh dapat hadiah? Nggak jadi dapat hadiah kayak yang lain. Yang lain? Kembali kita jawab tadi. Kita jelaskan. Berarti pertanyaan batal ya. Pertanyaan batal. Menjual najis. Tadi Kang bahwa syarat objek yang diperjualbelikan mubah, bukan najis. Itu pun belum cukup. Dia tidak najis, tapi manfaatnya tidak dibenarkan. Tembakau najis apa tidak? Enggak. Kenapa enggak najis tembakau? Jadi kalau tanaman enggak najis. Apa itu najis sehingga Anda bisa menentukan ini najis atau tidak? Aja dah pusing malah satu. Baik. Iya, tembakau memang tidak najis. Sepakat para ulama tembakau tidak najis. Anggur najis apa tidak? Anggur tidak najis. Anggur.
Kalau orang barat bilang anggur, wine, nah itu haram. Anggur yang haram itu. Serah dia dah. Dia anggur boleh. Tapi kalau yang belinya adalah perusahaan khamar, enggak boleh. Cuman tidak bolehnya bukan apakah karena najis? Tidak. Tapi karena manfaatnya akan digunakan untuk yang tidak dibolehkan, yaitu untuk memabukkan. Tembakau juga tidak najis. Tapi karena dia akan digunakan 99,9% untuk kebiasaan yang merusak manusia, mematikan manusia untuk rokok, maka manfaatnya bukan manfaat yang mubah. Maka kalau ada orang beli tembakau atau dia nanam tembakau untuk kepentingan yang mubah, boleh halalkah transaksi itu? Contoh. Tidak ada contohnya? Alhamdulillah kalau ada contohnya. Karena memang antum bukan petani. Kalau petani tahu, di antara pestisida organik yang paling bagus, tembakau. Direndam, difermentasikan 3 hari, itu airnya sangat ampuh membunuh segala jenis hama. Ya, maka perokok mengakui dirinya sebagai hama perlu dihabisin, karena ini fungsinya selain merokok hanya untuk pestisida organik. Ya, semoga kita bukanlah hama yang harus diselesaikan dengan pestisida organik. Nggak ada masalah kalau dia umpamanya petani beli umpamanya 10 kilo tembakau, daun tembakau kering. Ya, boleh Anda jual, boleh dia beli. Karena ini bukan dibikin rokok. Dia kegunaannya untuk membunuh hama. Seperti itu. Maka tadi menjual belikan najis sepakat para ulama tidak halal karena mengandung unsur zalim. Dan Nabi mengatakan innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah bila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan hasil penjualannya. Najis Allah haramkan, darah adalah najis pun Allah haramkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan kepada kalian bangkai dan darah. Maka haram darah diperjualbelikan. Darah PMI haram diperjualbelikan. Setuju antum? Syariat Allah nggak butuh persetujuan kita. Anda mau setuju mau tidak, Anda urusan. Ya. Yang diperjualkan oleh PMI itu biayanya, jasanya, bukan darahnya. Buktinya PMI ngambil dari masyarakat bayar berapa? Hah? Sepiring Indomie plus susu kacang hijau. Udah turun sekarang kacang hijau lagi, nggak ada Indomie, susu nggak ada lagi. Kacang hijau udah cukup itu nilai darah. Darah itu 100 cc mau diambil itu. Berapa kacang hijau yang harus dimakan untuk dapat? Itu belum tentu juga dapat. Berapa kacang hijau? 10 kilo dapat 100 cc?
Hah? Jelas. Berarti kan bukan jual beli. Itu hanya apa namanya? Ya, daya tarik. Bukan jual beli imbal balik, bukan. Namanya saja kan donor darah. Donor itu jual beli, bukan? Bukan. Ya, bukan. Lalu kenapa PMI menjualkan? PMI tidak menjualkan darahnya. Yang dia jualkan adalah jasa dari awal sampai akhir. Buktinya dia dapat dari masyarakat gratis. Untuk bisa diambil dari A, B, dan C darah, apakah bisa langsung diambil atau dicek dulu darahnya bagus atau tidak? Ada biaya ini? Ada apa tidak? Itu yang akan dikenakan kepada nanti yang membutuhkan darah ini. Biaya pertama ini. Setelah itu, ini darah ketika diambil ditempatkan di tempat yang steril dan agar dia tidak membeku dibuatkan tempat yang khusus. Ada biaya itu. Dan disimpan sampai ada yang membutuhkan. Ada biaya itu semuanya. Maka ketika dia membeli yang butuh darah keluarganya, dia bukan beli darah, dia hanya membayar alur jasa itu semuanya. Bukti itu adalah alur jasa. Apakah PMI pernah melaporkan laba rugi setahun? Laporan laba ruginya ada? Enggak ada kan, karena dia memang bukan usaha jual beli komersil, dia adalah donasi untuk banyak orang. Cuman untuk melunasi tadi butuh biaya juga. Lain halnya kalau PMI kosong, lalu PMI mengatakan silakan Anda cari darah para donor-donor kerabat-kerabat, ya, lalu Anda hubungi si fulan sama golongan darahnya dengan yang dibutuhkan. Si fulan bilang, oh iya kebetulan, saya ada hutang ke kamu 2 juta ya, kalau saya donor gratis selesai nggak utang saya? Anda jawab apa? Anda butuh darah, ada keluarga Anda yang butuh darah sedang sakit, ya, golongannya A, B, C atau apa dah. Ada orang yang dia mau donor tapi karena dia punya hutang ke Anda, dia bilang seperti itu. Saya mau donor tapi hutang saya lunas ya. Anda setuju? Kalau enggak, dia gak jadi donor. Kalau setuju, jual beli. Sah jual belinya? Nggak dapat darah juga berarti. Kalau nggak sah jual beli kan nggak dapat darah jadinya. Gimana? Biarin aja sekarat pasiennya. Ini di luar kaidah jual beli. Ini masuk kaidah darurat. Bagi Anda yang membeli karena membutuhkan kondisinya sangat mendesak, tidak berdosa. Dia yang menjual berdosa. Jelas? Ya. Dalil dari hal ini adalah Nabi SAW, satu hadisnya, beliau mengatakan bahwa ajrul hajjami khabis. Upah yang didapatkan oleh tukang bekam adalah buruk, tidak halal. Tetapi beliau berbekam dan ngasih uang. Maka kata para ulama, haram bagi yang ngambilnya ngasih enggak. Karena kondisinya darurat di pengobatan. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang hadiah tadi, itu kasus yang pertama tadi.
jual beli najis tidak sah karena mengandung unsur zalim. Dan Nabi pun mengatakan bila Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan imbalan harganya. Kenapa, akhi? Aman, terkendali. Kalau terkendali kita lanjut. Yang kedua, barang hadiahnya tidak jelas. Bisa jadi, coba apa bisa jadi? Apa itu? Berapa harganya? Donasi juga ternyata lebih horor lagi. Tidak jelas harganya. Bisa jadi harganya 100.000, bisa jadi kan tidak jelas, bisa jadi 5.000. 5.000 ada parfum 5.000? Adalah ya. Hah? Itu taruh di pinggir-pinggir jalan tuh boleh ambil-ambil itu enggak 5.000 itu. Biangnya ada. Terserah dah. Bisa jadi 50.000, bisa jadi 100.000, bisa jadi 150.000. Horor apa tidak? Horor. Ya, horor hukumnya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Kalau dilarang Nabi, berarti hukumnya halal apa haram? Haram. Tapi dilarang Nabi menjual gharar. Tadi jual beli itu. Hah? Tadi apa namanya? Hadiah. Apa bedanya hadiah dengan jual beli? Hah? Ada pembayaran. Kalau hadiah tadi nggak ada pembayaran. Kalau dapatnya donasi juga. Kalau dapatnya beli, ada harga ditentukan. Kalau hadiah, enggak, itu udah dilihat. Berapa harganya tadi itu? Ya, kalau jual beli imbal balik. Kalau hadiah tidak ada imbal balik, hanya satu pihak saja. Kalau jual beli, satu menyerahkan ini, satu menyerahkan ini. Saya mau serahkan ini ke Anda dengan syarat Anda serahkan ini ke saya. Saya mau menyerahkan ini ke Anda dengan syarat ini serahkan ke saya. Itu jual beli. Mubadalatu mal bimal. Kalau hadiah satu pihak saja. Saya hadiahkan ini untuk Anda. Oh, saya enggak perlu ngasih apa-apa. Enggak perlu, Pak. Saya harus ngasih dong. Kalau untuk hadiah ke saya mau juga. Tapi kalau maksudnya menukar barang saya enggak mau. Karena kalau mau menukar ini harganya 10 juta. Barang Bapak cuma 1 juta. Tapi kalau Bapak mau ngasih hadiah, saya terima juga. Itu bedanya. Yang akad jual beli itu tujuannya bisnis, keuntungan. Ya.
namanya keuntungan tentu harus jelas. Sedangkan gharar tidak jelas. Jadi kan tidak jelas. Apa hadiahnya? Ada hadiahnya. Parfum pun macam-macam. Ada yang parfum paling murah 10 ribuan ada kan ya? Ada kan biang-biang 10 ribuan ya? 10 ribuan ada, yang 10 jutaan pun ada. Parfum yang seperti mana yang dimaksud? Ya. Ternyata saya beli 2. Dikasih uang 20 ribu. Wah, ini satunya 2 juta. Rugi si pemilik barang. Atau sebaliknya, pembeli ngasih 2 juta. Dikasihnya parfum. Lah, ini cuma 10 ribuan. Rugi pembeli. Makanya harus jelas. Ini barangnya. Saya jual kepada kamu. Kamu cek, lihat. Saya jual kepada kamu 2 juta. Sehingga tidak ada gharar. Sehingga untung ruginya tujuannya kan adalah komersil, betul tercapai. Kalau hadiah, tujuannya komersil atau apa? Apa tujuan orang ngasih hadiah apa? Satu, apa yang menyenangkan hati Anda? Pemberi gak senang hatinya? Hah? Apa enaknya hati orang senang, hati Anda galau? Jawab. Anda senang juga nggak? Oh ya udah, menyenangkan hati saya juga. Itu kenapa takut juga? Kesannya kalau ngasih hadiah itu menyenangkan hati penerima hadiah. Padahal hati pemberi hadiah jauh lebih senang. Ya, jauh lebih senang. Karena kesenangan hati pemberi hadiah itu dapat dari Allah. Orang yang bersedekah, orang yang memberi, dia mendapatkan pahala dari Allah. Penerima sedekah, penerima hadiah, dia hanya dapat barang dari manusia. Kalau itu uang 1 juta, sekali belanja habis. Kalau pahala yang dikasih Allah 1 juta. Kalau Anda ingin jelmakan jadi materi, samakah dengan 1 juta rupiah tadi? Tidak. Ya. Allah Maha Luas. Allah mengatakan, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah bagaikan 1 biji. Kemudian 1 biji tadi tambah berbuah menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai berisi 100 biji. Berarti 1 ditukar dengan 700. Kemudian sudah cukup? Belum. Allah akan lipat gandakan. Ketika Allah mengatakan lipat ganda, berarti itu berapa? 1 lipat, 2 lipat, 3 lipat, 100 lipat, 1000 lipat, atau tak berbatas? Kan Allah melipatkan. Kalau Anda omongan dari orang pelit, iya dah saya kasih lipat. Berarti yang Anda bayangkan yang terkecil dan terbesar. Yang terkecil. Kalau Allah yang rahmatnya tidak berbatas, ketika mengatakan suatu sifatnya umum, yang terbesar dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan lagi di itu, Allahu wasi'un alim. Allah maha luas.
makin gak berbatas. Jelas? Jelas itu tadi? Apa yang jelas tadi itu? Akadnya akad hibah. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan duniawi. Terkadang orang memberi hadiah tujuannya dunia. Banyak ini. Perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang menjual memberikan hadiah, hadiahnya diskon, reward, cashback, segala macam. Tujuannya apa itu? Tujuannya agar dapat pahala. Ya, karena sudah 14.30, langsung sesi tanya jawab. Antum mau bertanya apa? Saya yang bertanya. Saya sendiri sudah bertanya, nggak terjawab oleh beliau. Kasih aja hadiah, karena kasih hadiah. Silakan Pak. Walaupun horor, hadiahnya. Sekarang silakan dari antum yang bertanya. Ini ada 1 dari akhwat. 3 apa 1? Bentar ya. Baik, kepada para jamaah yang mungkin mau bertanya boleh ya. Nanti akan ada waktu, boleh. Ya. Ini dulu apa langsung dulu? Itu dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Terima kasih banyak. Izin menanyakan Ustadz. Jadi tentang untuk kita bertransaksi atau berjualan Ustadz. Apa kurang jelas suaranya? Halo. Iya. Ingin menanyakan misalkan kami sebagai pemilik bisnis menjual jasa Ustadz, pembuatan software seperti itu ya. Jadi kita menawarkan ke suatu PT seperti itu, kita biasanya persentase ke bagian marketing Ustadz. Jadi yang kami tanyakan, ketika proses itu berjalan, divisi marketing tersebut mensyaratkan nanti kalau misalkan deal, kami diajak makan ya gitu, misalkan satu divisi mereka Ustadz. Nah itu bagaimana? Kasian banget nggak dapat gaji dia, sehingga gaji minta-minta dari vendor. Terus. Jadi maksudnya itu apa hukumnya Ustadz? Minta-minta, apa aku minta-minta? Tidak boleh Ustadz. Semenjak kapan minta-minta boleh? Kata Nabi SAW, Man sa'ala amwalan nasi takatsuran, ya'ti yawmal qiyamati, wa laysa ala wajhi muz'atul laham. Orang yang minta-minta untuk memperbanyak hartanya, datang di hari kiamat, mukanya tidak ada daging. Tengkorak akhir. Ya, karena sudah dijualnya daging mukanya dengan minta-minta. Sudah tercecer di dunia. Kan Anda punya gaji. Anda bekerja untuk itu memang. Dari sisi ini sudah berdosa. Dosa kedua, kalaupun diberikan makan, diajak makan oleh dia, ini Anda melakukan riswah. Anda yang vendor, yang menjual jasa, terkena dosa pemberi riswah, yang mereka terkena dosa penerima riswah. Jelas? Kalau misalkan solusinya kami berikan, Solusinya kasih aja fee ke perusahaan. Ini tim Anda minta-minta, kasih ke mereka aja. Kalau mereka pihak perusahaannya mau. Tapi kalau perusahaannya tahu,
ini, oh berarti selama ini yang merugikan ya mereka-mereka ini. Satu tim diganti oleh dia semuanya, terserah perusahaan. Berarti bisa langsung kasih ke perusahaan ya Ustaz, tanpa keperorangan ya Ustaz. Ya, Jazakallah Ustaz. Allah baik. Sudah? Dan kertas. Saya seorang guru les privat anak berkebutuhan khusus. Saya memberikan brosur kepada orang tua dan menyetujuinya. Namun terkadang orang tua tersebut mentransfer pembayaran les bulanan lebih dari harga yang saya berikan. Saya pernah beberapa kali menolak, namun ortu tersebut mengatakan tidak apa-apa, ini untuk tambahan uang transport saat visit les privat. Bulan berikutnya katanya untuk jajan guru dan anak-anak. Uang lebihan ini cukup lumayan Ustaz. Apakah ini halal Ustaz? Mohon pencerahannya. Untuk menolak saya cukup sering, namun ortu tetap maksa. Kalau Anda menjual jasa tidak melalui lembaga privat, langsung Anda dengan orang tuanya, boleh, ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau Anda bekerja digaji oleh sebuah lembaga privat. Itu yang tidak boleh. Bagaimana hukumnya seorang karyawan yang menghitung dan mencatat titipan penambahan harga jual dari pihak pembeli? Apakah ikut berdosa sementara karyawan tersebut tidak mampu menasihati bos? Apa maksudnya? Seorang karyawan perusahaan supplier menghitung dan mencatat titipan penambahan harga jual dari pihak pembeli. Yang merap siapa? Apakah ikut berdosa sementara karyawan tersebut tidak mampu menasihati bos? Saya tidak paham. Coba jelaskan. Yang nyuruhnya, dia kan disuruh. Apa kata bosnya? Bos ini pemilik usaha. Yang ini inisiatif karyawan atau bos? Kalau bos nyuruh naikin, apa masalahnya? Dia pemilik barang. Saya milik barang. Ya, ini barang saya dapatkan 1 juta. Markup jadi jual 2 juta. Saya suruh karyawan saya. Berdosa saya. Enggak, itu bos kata dia. Saya nggak bisa menolak permintaan bos. Ya udahlah, daripada kita ribut, yang bertanya aja enggak masalah. Ustadz Afan, mungkin barangkali ada yang tertanya seperti yang bersangkutan ingin interaktif seperti antum mungkin Ustadz ya. Siapa tahu di sini ada yang jamaahnya mungkin bertanya sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan. Boleh silakan untuk interaktif, silakan. Mumpung masih ada waktu. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum jamaah sekalian. Ya, jujur saya kesini dan membawa 5 pertanyaan Ustaz terkait dengan muamalah. Dan pertama itu memang berkaitan dengan lingkungan saya. Karena di lingkungan saya itu ada penjualan produk yang orang dalam istilah itu mirror 1:1. Apa produk? Ya, KW tapi serupa dengan aslinya. Kualitas sama. KW. Ya, kualitas sama, brand sama,
tapi diproduksi oleh pabrik yang tidak punya lisensi. Tidak punya. Nah, yang nggak punya lisensi. Boleh sebut merek? Oke, kita sebut produk A. Produk A memberikan lisensi ke negara A untuk produksi rupiah. Tapi di negara B bisa produksi juga, tapi nggak punya lisensi. Akhirnya orang kita memilih ke B, negara B, untuk menjual di Indonesia. Nah, praktik seperti itu apakah diperbolehkan dalam Islam? Tidak boleh. Nggak boleh. Baik. Terus yang kedua, saya pernah terlibat diskusi dengan salah satu lembaga konsultasi syariah. Di situ dikatakan bahwa praktek lelang dan sita itu dibolehkan dalam syariat Islam. Apakah benar, Ustaz? Lelang dan sita. Iya. Kata mereka itu boleh. Lelangnya seperti apa? Lelang di masa Nabi itu, siapa yang mau beli ini? Dibilang saya 1 perak Ustaz. Saya mau beli lebih, saya 2 perak Ustaz. Ya udah kamu. Itu lelang yang ada di bank bukan seperti itu. Barangnya dapatnya dari mana? Barang sitaan yang tidak bayar bunga. Iya. Terkadang bunganya, pokoknya sudah dibayar, bunganya belum. Paham? Jadi menyamakan satu kasus ada embel-embel disamakan dengan kasus yang murni. Ya tidak bisa. Jelas? Baik, Ustaz. Yang ketiga, Tadi 2 katanya. tadi saya bilang ada 5, Ustaz. Tadi saya bawa 2 pertanyaan. Yang Boleh ketiga nempel ini, nggak dibawa. Iya. Boleh lanjut, Ustaz, panitia? Oh, boleh, silakan. Yang di sebelah dari tadi udah begini-begini. Assalamualaikum Ustadz. Salam wabarakatuh. Terkait pertanyaannya tadi dibacakan Ustadz mengenai titipan harga Ustadz. Jadi kasusnya kita perusahaan supplier. Jadi misalnya sebagai karyawan admin itu menghitung titipan dari pihak pembeli. Misalnya dari supplier ini marketingnya menembus ke bagian pembelian. Misalnya harga 1.000 dari supplier, tapi sebenarnya harga itu bisa dijual dengan harga 800. Tapi dari pihak pembeli itu menitip harga 200 rupiah. Pembeli kok nitip maksudnya? Bagian pembelian di perusahaan. Purchasingnya nitip. Apa maksud nitipnya? Nitip harga. Apa maksud nitip harga itu? Jadi misalnya masuk ke perusahaan bagian di bagian customer itu kan ada bagian pembelian, Ustadz. Ya. Nah itu sebenarnya masuk ke perusahaan itu bisa dengan harga 800. Tapi bagian pembelian sendiri dia mengambil margin gitu. Menitip Dia harga. tuliskan 1.000. Iya. 200 buat dia kasih gitu. Iya betul, Itu Ustadz. maling ibu, gak perlu ditanyain. Nah, itu hukumnya seperti apa? Misalnya yang bagian administrasi di pihak supplier itu kan mengajukan yang misalnya sudah cair nih 1 bulan tagihan ke customer. Yang 200 itu dikeluarkan untuk bagian pembelian gitu, pembelian di pihak customernya. Itu hukumnya seperti apa, Ustadz? Kan maling namanya Bu. Maling hukumnya haram, mengambil hak orang. Jelas? Iya, Ustadz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Allah baik. Yang mencatatnya membantu mencatatkan untuk maling bagaimana kira-kira? Apanya maling? Anda kan digaji bukan untuk membantu maling. Bantu perusahaan. Ini kan mengambil harta perusahaan. Kalau saya yang punya perusahaan, semuanya saya pulangkan ke rumah masing-masing dengan cara hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam terkasih. Semoga Allah melindungi Ustadz dan memberikan kesehatan. Amin. Ustadz, waktu pertama kali kami transaksi dengan satu perusahaan ini, kami nggak tahu kalau ternyata perusahaan ini adalah menjual produk yang haram, Ustadz. Jadi perusahaan kami membuild up kitchen equipment-nya untuk restorannya, gitu. Tetapi setelah buka cabang yang kedua, ternyata cabang yang kedua dia penjual minuman yang haram. Tapi yang Anda membuatkan kitchennya, Peralatan dapurnya, dapurnya, di situ ada khamar. di dapur tidak ada. Di dapurnya tidak ada. Tetapi pas dapat project yang kedua dari perusahaan yang sama, ternyata di restoran itu dia menjual minuman keras di lantai atasnya gitu. Tapi Anda buatkan dapur. Peralatan dapurnya, Ustadz. Apakah saya harus menyetop berurusan dengan perusahaan tersebut atau lanjut gimana, Ustadz? Mohon. Kalau sudah tanda tangan kontrak, penuhi saja. Tapi kalau belum, jangan diterima. Baik. Jazakallah khair. Karena yang Anda buat tidak ada hubungannya dengan khamar. Kecuali Anda disuruh membuatkan meja tempat mereka minum khamar dan itu tidak boleh. Allah cukup. Assalamualaikum. Waktu cukup atau berlebih? Tadi melulus 45, sekarang melulus 50. Siap. Tadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkata. Ahsanallahu ilaik, Ustadz. Izin bertanya. Ana beberapa waktu yang lalu kembali dipanggil di tempat perusahaan yang sudah melay-off Ana sebelumnya. Tapi ini di job desk yang berbeda, Ustadz. Itu job desk-nya nanti akan di bidang keuangan sama manajemen sales order dari pihak agen sama marketplace. Kemudian waktu sebelum di layoff ini, Ana mengetahui kalau di perusahaan tersebut itu ada salah satu produk madu, Ustadz. Yang mana ada salah satu produk madu, produk yang dijual perusahaan. Produk madu? Iya, madu. Ah. Jadi di salah satu produk madu ini itu mencantumkan bahan di komposisi di label merek madunya itu, tapi bahan tersebut tidak dimasukkan begitu, Ustadz. Tidak ditambahkan gitu di produk madunya itu. Dituliskannya ada tapi sebetulnya tidak ada. Ya, misalnya ini Ustadz, apa namanya, jadi madunya itu ditulis di labelnya itu plus vitamin gitu kan, vitamin C gitu. Tapi ternyata madu tersebut tidak ditambahkan vitamin C gitu. Tapi hanya si ownernya ini mengklaim kalau ya madu pada umumnya memiliki vitamin C gitu. Tapi sebenarnya dari pihak perusahaan sendiri belum mengetahui memang ada atau tidak kandungan vitamin C di madu tersebut. Pertanyaannya, Ustadz, apakah boleh Ana mengambil pekerjaan tersebut kembali dan halal atau tidak ya penghasilannya? Syukron, Ustadz. Tanyakan ke umumnya aturan mengandung. Itu memang sudah ada atau aditif atau ditambahkan. Biasanya kalau mengandung bunyinya apa? Kalau mengandung dengan ditambahkan beda kan ya? Iya, beda, Ustadz. Jadi Ya, bahasanya apa, mengandung atau ditambahkan? Jadi di labelnya itu memang ditulis, di label komposisinya itu ditulis kayak madu, propolis, dan vitamin C. Padahal sebenarnya perusahaan ini nggak nambahin vitamin C, Ustadz. Cuman Ya sebentar. Kalau madu, propolis, vitamin C. Madu itu selain vitamin C ada vitamin lain? kalau secara literatur sih ada, Ustadz. Kayak antioksidannya juga ada kalau di madu. Ya udah. Ya, kalau begitu madu, vitamin C berarti vitamin C terpisah. Sedangkan tidak ada memang yang dimasukkan vitamin C, berarti tidak boleh. Tinggal minta dia rubah, Ibu. Jelas? Jadi masih tidak apa-apa, Ustadz, bekerja di sana atau bagaimana? Tidak boleh.
Nah Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fi. Allah barik fi. Sudah lewat 1 menit. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Baik, Masya Allah, syukran, jazakallah khair Ustadz atas ilmunya yang sudah diberikan. Dan berakhir pula maka sesi kedua pada daurah kali ini. Jazakumullah khairan kasiran kepada semua jamaah yang sudah kontribusi, yang sudah hadir pada sesi pertama dari mulai pagi hari sampai akhirnya kita sudah mengakhiri acara daurah di sesi kedua pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak juga dan tentunya kepada semua jamaah, khususnya kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah, sudah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat luar biasa kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tentunya bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan terkhususnya muamalah. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kita dipertemukan kembali di acara selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda dan tentunya tempat yang berbeda pula. Jazakumullah khairan kasiron. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari acara ini dan tentunya dari penyampaian informasi. Saya selaku MC, Bacun Hakim pamit beserta panitia KPPMI berkolaborasi dengan Yurbi. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.